Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali pengajian rutinan malam Kamis. Semoga pengajian ini berjalan terus lancar, diberi ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pengajian ini diminta oleh teman-teman karena ini masih belum Rabu, artinya belum datang teman yang minta, supaya untuk menerangkan tentang bapak dan ibu. Apa hakikatnya bapak dan ibu itu? Terus suami istri, ada permintaan seperti itu. Juga nanti apa kolo cokro itu? Itu yang diminta oleh teman-teman kemarin. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ini sekarang masih hidup, masih sehat. Insya Allah saya akan menerangkan sebisa mungkin. Semoga ilmu ini manfaat nantinya. Karena saya hanya membaca ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudallah. Saya hanya bisa membaca, dan ya semua pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah. Dan antum pun sekalian hanya mendengarkan. Semua pun itu pertolongan dari Allah, kekuasaan Allah. Innal huda hudallah. Semua petunjuk itu tetap dari Allah juga. Saya bacakan karena harus ada dalil. Karena kemarin, Ustadz kalau bisa dikasih dalil ya oke, monggo. Ini dalilnya langsung Al-Quran, ada hadisnya juga. Biar kita ini tidak hanya berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Naba ayat 1 ini Allah menerangkan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini dalil yang menunjukkan terjadi suami istri, terjadi antara bapak dan ibu, terjadi antara orang tua dan anak. Di dalam alam semesta ini, Allah itu sang kholik, Allah itu sang pencipta. Karena Allah ini mau dikenal, maka Allah menjadikan alam semesta ini seisinya. Menjadikan Nur Muhammad, menjadikan bumi, langit, dan alam seisinya. Ini penciptaan Nabi Adam. Karena manusia pertama itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini
Abul Basar, bapaknya manusia. Penciptaan Nabi Adam ini memang sudah kudrat dan iradatnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, di surat Al-Baqarah itu, sesungguhnya saya akan menjadikan di dalam bumi ini khalifah, pemimpin, katanya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu ditentang oleh malaikat-malaikat, ataj'aluna fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertentangan di situ. Jadi Allah, ya Allah, ataj'aluna fiha man yufsidu. Kenapa Allah menjadikan di dalam bumi ini Nabi Adam ini man yufsidu fiha wa yasfikud dima, selalu mengalirkan darah, selalu membuat kerusakan. Ataj'aluna fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedangkan kita, katanya malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, saya selalu membaca tasbih, saya selalu membaca tahmid, mensucikan ya Allah, cukup saya aja, katanya malaikat, cukup kami aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah berkata, qala inni a'lamu, saya lebih mengerti kamu malaikat. Tidak tahu. Keinginan saya ini kamu tidak tahu, tidak mengerti. Inni a'lamu, saya lebih tahu. Ma la ta'lamun, kamu yang tidak mengetahui. Katanya Gusti Allah, maka dijadikan penciptaan Nabi Adam ini termasuk Abul Basar. Lalu setelah dicipta oleh Nabi Adam ini banyak proses. Ini kalau bercerita tentang Nabi Adam ini 2 malam 2 hari tidak selesai. Hanya ngambil sekilas saja inti-intinya. Nabi Adam dicipta oleh Allah, lalu terciptalah raga. Nabi Adam ini raga, tapi tidak hidup. Tuh, ini terjadinya dekar dan rahim. Kenapa manusia yang laki dinamakan dekar? Alat vitalnya itu dinamakan dekar. Zakar. Kalau perempuan dinamakan rahim. Itu. Maka kita harus tahu, Pak. Harus tahu. Kenapa saya laki-laki kok dinamakan zakar? Kalau perempuan dinamakan rahim. Ada apa di balik itu? Kalau zakar berpasangan dengan rahim kok jadi? Itu terjadi, ini penciptaannya. Lalu Nabi Adam dijadikan seperti ini, tubuh besar, tubuh dohir, lalu Allah wa sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi. Jadi Allah menyempurnakan wa sawaituhu, dan Allah menyempurnakan Nabi Adam wa nafakhtu mir ruhi. Dan saya, kata Allah, meniup dari ruhku. Lalu Nabi Adam hidup. Itu maksudnya ayat itu. Hidup Nabi Adam, hidup. Nabi Adam ini hidupnya kurang tenang, Pak. Tidak tentrem di surga ini. Lalu Nabi Adam minta teman. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Hei Adam, kalau ingin teman, saya akan jadikan temanmu." Inilah terjadi Ibu Hawa. Tapi temanmu itu nanti saya akan mengambil dari bagian dari kamu. Mengambil dari ininya, Pak, dari rusuk yang kiri. Itu, Pak. Biar kita paham. Lah, Nabi Adam sudah terjadi, dicipta oleh Allah hidup, lalu Ibu Hawa dicipta, maka malaikat berkata kepada
Gusti Allah, ya Allah, ini mau menciptakan apa lagi? Katanya Allah, saya akan menciptakan manusia yang paling kuat di bumi. Karena seorang ibu, Pak, seorang ibu dengan rahimnya ini yang paling kuat. Dengan rahimnya ibu, manusia-manusia kuat terlahir dari rahimnya ibu. Siapapun, sampian juga dari rahimnya ibu. Pak Haris, Pak Nasib, Bapak, saya pun ini terjadi. Lalu Allah berkata, perempuan ini, Hawa ini akan memikul nanti di alam dunia penderitaan, pengorbanan. Ini seorang ibu, bukan seorang laki-laki. Itu, Pak. Jadi di sini bapaknya Abul Basar itu Nabi Adam. Ummun Nisa ini ibu Hawa. Jadi manusia dua ini ya, Nabi Adam dan ibu Hawa ini hidup tentram di surga. Karena kudrat dan iradatnya Allah, Allah mempunyai kudrat, Allah mempunyai iradat, harus turun ke dunia. Karena sudah berkata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau orang tidak paham, Pak, menyalahkan setan. Karena setan yuwaswisu, menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa sehingga memakan kayu khuld. Kan begini, Pak, ceritanya. Wala taqrabu hadis syajarata wala taqrabu hadis syajarata fatakuna minad dhalimin. Tapi dengan setan digoda. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah hakikatnya. Kalau berbicara hakikat. Maka tadi ini, Pak, tadi saya bicara sama sampian itu dari segi apa orang itu? Apa dari segi syariat? Apa dari segi hakikat? Apa dari segi makrifat? Tergantung manusianya. Terus Nabi Adam ini dan Ibu Hawa ini sudah kudrat dan iradatnya Allah, harus turun ke bumi memakan kayu khuldi, dan Ibu Hawa pun juga. Lalu terjadilah turunan-turunan sampai sekarang ini. Nah, ini ayatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, takwalah kamu semua, rabbakum, kepada Robnya kamu semua. Jadi harus takwa kepada Rabbukum. Rob ini, Tuhan ini, khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi Allah ini Rabbakum, Rabbul Alamin. Ini khalaqakum min nafsin wahidah, menjadikan Nabi Adam, hanya satu ini, Nabi Adam, min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Gusti Allah menjadikan dari nafsin ini, dari Nabi Adam ini, zawjaha, bojo, istri. Sehingga apa? Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi Allah menetapkan minhuma, dari manusia dua ini, dari dua orang ini, dari manusia Nabi Adam dan Ibu Hawa ini, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi memperbanyak orang laki-laki sekarang ini. Katsiran, rijalan katsiran. Wanisaan, dan orang perempuan juga banyak. Itu, Pak. Jadi
pengertian ayat ini bahwa manusia ini memang dengan kudrat dan iradatnya Allah, Allah menjadikan Nabi Adam min nafsi wahidah. Lalu nafsin ini menginginkan teman. Lalu Nabi Adam menjadikan dari nafsin ini zaujaha. Istri Nabi Adam itu ibu Hawa. Itu Pak. Nah, dari keduanya ini wa ma bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya ini lalu berkembang. Jadi selanjutnya Gusti Allah ini menjadikan manusia ini bukan penciptaan, proses min nutfah wa mulghah. Kan gitu Pak. Jadi seorang Adam, makanya ini dekarun. Dekarnya Nabi Adam akrobur apa di sini rohim. Jadi dekarnya Nabi Adam lalu mendekat ke rahimnya ibu Hawa. Nah ini maksudnya. Jadi kalau manusia yang laki ininya namanya dekar, yang rahim itu ibu Hawa. Dari proses itulah maka wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah di sini wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana alimun. Apa di sini? Gak kelihatan ini. Alaikum raqiba. Ini ayatnya. Jadi wal arham. Inti dari ayat ini penciptaan laki-laki dan perempuan. Nabi Adam dan ibu Hawa. Lalu dengan proses antara dekar dan rahim ketemu, baru wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Terjadilah sekarang ini. Ada Pak Haris, ada Pak Nasib, ada Bapak, ada saya. Rijalan, laki-laki yang banyak, wa nisaan, dan orang-orang perempuan yang banyak. Gitu Pak. Sehingga apa? Ini biar sampean paham, antara suami istri dan perempuan ini harus saling mengasihi. Dekar ini diberi hidup oleh Allah. Kalau nggak hidup nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa masuk ke arham, nggak bisa Pak Nasib. Ya Pak Nasib. Kan iya. Kan dekar ini dihidupkan oleh Allah, maka orang laki-laki ini berdiri. Dekar. Ada yang mengartikan dekar ini dikrun, ingat pada Allah. Arti dikrun itu ingat pada Allah, menyebut pada Allah. Kita harus paham, karena seorang laki-laki ini harus tahu ini. Harus tahu kenapa saya dikasih dekar. Kenapa harus berdiri. Kalau orang tidak berdiri bagaimana? Kan gitu Pak. Jadi pentingnya dekar berdiri ini ya menuju rahimnya seorang perempuan. Nah dengan rahim maka hidup ini menjadi kehidupan di alam semesta. Dengan dekar ini masuk ke rahim, lalu menjadi hidup. Maka kita, mohon maaf, sebagai seorang suami dan istri, kalau bisa, ya harus bisa Pak Riz. Harus bisa. Harus ada kasih sayang.
Karena saling melengkapi, saling membutuhkan. Ini Pak. Maka di Al-Quran ini melambangkan alif, lam, mim. Alifnya ini seorang laki-laki, mimnya ini seorang perempuan, lamnya karena Allah. Kekuatan seorang laki-laki, hidupnya dekar, ya karena Allah. Gak bisa hidup sendiri, gak bisa. Manusia itu gak bisa hidup sendiri. Rahimnya seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, ya tetap dari Allah juga. Waduh, ini monggo Pak, monggo. Monggo Pak. Monggo, monggo. Enggak, ini Pak, nerangkan permintaan teman ini. Jadi, aduh kalah. Balah lah. Kalah. Jadi ini kembali lagi ke pengajian. Jadi orang laki-laki ini dekarnya hidup, karena laki-laki ini berupa alif, harus berdiri dekar. Kalau tidak berdiri ya nggak bisa ke rahimnya seorang perempuan. Ke mim ini. Gitu Pak. Maka inti dari suami istri ini, karena ini fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ini nikahnya itu kan membuahkan hasil keturunan. Inti daripada pernikahan juga seorang istri, seorang suami, laki-laki dan perempuan hanya dekar dan rahim. Dekar ada kehidupan, lalu dihidupkan oleh Allah menuju ke rahimnya seorang perempuan, sehingga ada pertumbuhan benih dan kasih sayang. Ini inti daripada suami istri. Harus saling mengasihi, saling memberi. Yang laki, karena yang laki ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini harus tanggung jawab. Jadi qawwamuna itu jangan diartikan berdiri tegap di atasnya perempuan. Harus tanggung jawab kepada seorang nisa, seorang istri. Karena laki-laki ini diberi kekuatan oleh Allah. Ini dekar. Hidup. Tuh. Tapi an-nisa'u harsakum amma syi'tum. Seorang perempuan harsakum, seumpama ladangmu. Kalau mempunyai ladang sawah Pak, ya dibajak apapun, ditanami gandum, ditanamin ketela, ditanamin beras, terserah. Harsakum amma syi'tum. Jadi seorang nisa harsakum, seumpama ladang amma syi'tum. Apapun yang kamu kehendaki, terserah. Tanamin nggak apa-apa, karena an-nisa'u harsakum amma syi'tum. Jadi seorang laki-laki ya jangan mentang-mentang qawwamuna 'alan nisa. Jangan mentang-mentang karena harsakum amma syi'tum, jangan, nggak boleh. Karena apa di sini? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna, pergaulilah perempuan itu. Istrimu pergauli. Gaulilah. Haisu amma syi'tum di sini. Harsakum amma syi'tum. Gaulilah bil ma'ruf, dengan cara baik, dengan cara menghormati, dengan cara tanggung jawab.
bil ma'ruf di sini. Jadi seorang laki-laki, mohon maaf, mentang-mentang punya istri, wah kamu itu nggak ikut saya. Ha? Jangan seperti itu. Nah ini datang ini. Jangan. Tapi seorang perempuan, seorang istri harus mengikuti. Karena an-nisa'u harsakum amma syi'tum. Monggo ya, monggo Pak Ustaz, monggo. Nah, monggo. Ini Pak Ustaz ini yang bertanya tentang suami istri. Suami istri. Ini saya terangkan ini walaupunlah segelumit, semoga manfaat ini. Karena seorang laki-laki, kembali lagi karena ini nggak ngikuti. Dicipta oleh Allah Nabi Adam ini dengan temannya yang namanya Ibu Hawa, saling melengkapi, Pak, saling melengkapi. Nabi Adam menginginkan teman, dikasih teman namanya Ibu Hawa. Dan laki-laki dikasih dekar sama Allah. Yang Ibu Hawa dikasih rahim. Saling mengikat, saling membutuhkan, sehingga apa? Dekar ini hidup, maka menuju qoribun ila rahim, menuju ke rahim ya harus hidup. Kalau nggak hidup ya nggak bisa. Nggak nyunu. Nah, gitu. Gitu Pak. Jadi dikasih hidup oleh Allah, dekar ini berdiri, maka lambangnya itu alif. Berdiri. Kalau nisa perempuan ini lambangnya mim, sehingga alif lam mim. Hidupnya dekar lam karena lillah, karena Allah. Masuknya ke rahim seorang ibu sehingga mempunyai kasih sayang, ada kehidupan terusnya sampai hari kiamat, ini lillahi juga. Ini semua kudrat dan iradatnya Allah, kekuasaannya Allah dan keinginan Allah. Itu maksudnya. Maka seorang perempuan dan seorang laki-laki, suami istri kalau bisa ya harus bisa, Pak. Harus bisa. Monggo jangan bertengkar. Karena saling menginginkan, saling terikat. Itu Pak. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini, ayat ini jangan mentang-mentang laki-laki lebih baik dengan perempuan. Jangan. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan, jangan. Qawwamuna ini qomah, berdiri. Berdiri jumeneng, berdiri tegap, berdiri bertanggung jawab. Jadi berdirinya ini tidak berdiri seperti ini. Apa namanya? Lecak. Apa namanya itu? Tidak tegak. Pas meleko, pas lecak. Itu Pak. Jadi berdiri ini qomah, harus jumeneng, tanggung jawab. Seorang laki-laki. Tapi seorang perempuan harus merasa pun juga. Jangan perempuan ini nanti, mohon maaf, laki-lakinya dari kerja menginginkan, nggak mau, nggak boleh. Karena di sini ayat ini an-nisa'u harsakum amma syi'tum. Seorang perempuan ini seumpama ladang, mau diapain? Monggo. Mau jongkok, monggo. Iya boleh buku, boleh buku ya. Datang bulan, Kalau datang bulan ya ada juga head namanya, ini nanti lain. Ini halangan, ada keterangannya nanti ke depannya. Kalau datang bulan nifas nggak boleh dimasukin rahim itu. Karena apa? Karena datang bulan ini darahnya darah penyakit.
Kalau darah penyakit dimasuki sperma ini bahaya gitu Pak. Keterangannya di fikih seperti itu. Nanti jadi anak judam. Mohon maaf. Naudzubillah min dzalik, jadi anak apa namanya? Penyakit lepra. Kalau waktu haid. Karena dam ini, darah penyakit berkumpul dengan sperma, wah ini bahaya. Itu maksudnya kalau haid. Jadi di sini an-nisa'u harsakum amma syi'tum ini seorang perempuan, ayo Mas, mau apa panjenengan? Ingin apa? Itu seorang perempuan. Tapi selanjutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah perempuan itu, istrimu gaulilah. Dengan apa? Dengan cara bil ma'ruf. Dengan cara baik. Dengan cara tentram, dengan cara bahagia. Maka seorang laki-laki ini harus pandai-pandai menggoda istri. Harus pandai-pandai menyenangi, membuat senang seorang istri. Pun seorang istri seperti itu juga harus pandai-pandai. Kalau melihat suami jembrut, nanti nggak dikasih makan. Nah ini saya sambil tak bisa berdiri. Nah, yang susah tidak bisa berdiri ini. Ini Pak. Kebanyakan ini, mohon maaf, istri nelayan. Kebanyakan. Kalau istri nelayan ini kalau nggak dapat ikan, wah ngomel. Iya, tapur bibik kepik. Tapur bibik. Tabur. Tuh. Itu maksudnya, ayat itu maksudnya seperti itu. Jadi bedakar ini berdiri namanya hayat, hidup. Lalu mimnya ini namanya rahim, ini namanya hayyan. Kalau di sifatullah yang 20 sifat itu. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya hayatun, hayyan, ini alam semesta tetap berjalan di porosnya. Li ajalim musamma. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Kalau dunia ini perempuan mati semua, gak mungkin. Laki-laki habis semua, gak mungkin. Pasti ada. Karena kelangsungan hidup. Maka mohon maaf ini. Seorang suami istri nggak mempunyai turunan, nggak mempunyai anak, ini Susah. mohon maaf, kurang bahagia. Betul. Kurang bahagia. Karena sudah diterangkan di ayat ini. Tapi gimana Pak? Kalau saya bercerai, kalau saya begini, itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Nikah lagi maksudnya. Monggo. Karena nikah ini bisa sunat, bisa wajib, bisa mubah, bisa haram. Tergantung. Kalau lamnya lah, ibu kayak apa? Nah ini kalau mohon maaf ini kalau dengan seorang perempuan, terutama seorang istri, ini kalau bisa itu jangan dipukul, kasihan. Kasihan karena apa? Nabi Adam waktu ingin teman yang namanya Ibu Hawa ini bukan dengan cara memukul, dengan cara kasih sayang, Pak. Waktu Ibu Hawa ini dicipta oleh Allah, Nabi Adam ini ingin tergesa-gesa. Ingin merapat, ingin merangkul. Tapi dengan Allah tidak boleh, Adam. Ini kamu harus nikah dulu. Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Itu maksudnya. Jadi bagaimana untuk merawat seorang istri? Bagaimana istri merawat seorang suami? Ini ada kiat-kiatnya di kitab-kitab juga. Di kitab nikah ada. Duratun Nasihin ada di situ keterangannya. Bagaimana caranya untuk bahagia? Bagaimana nanti kehidupan
selanjutnya ini mengarungi hidup ini dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak, punya anak tidak durhaka, ada kiat-kiatnya. Ada. Maka kita seorang suami ini harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada ahlinya. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Karena nanti di akhirat dipertanyakan pertanggungjawaban. Gitu. Jadi kasih sayang ini harus terjalin karena ada dzakar dan rahim. Dengan rahimnya ibu ini alam semesta terjaga. Yang paling berat sebenarnya ini ibu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, Kanjeng Nabi, lebih baik mana menghormati bapak dengan ibu? Pertanyaan sahabat. Kanjeng Nabi sampai menjawab ummu. Sampai 2 kali. Hormatilah ibumu, hormatilah ibumu. Maka ilmu Jawa kalau ingin hidupnya tentram, hidupnya senang, hidupnya bahagia, maka ibumu yang harus dikasih sayang, harus dirawat. Kalau orang ini ingin hidupnya jadi pemimpin, jadi dihormati orang, bapaklah dimintai doa, harus dirawat dan dihormati. Gitu. Jadi di ayat lain, biar cepat ini ya, keterangannya al jannatu tahta aqdamal ummahat. Gusti Kanjeng Nabi ini bersabda, al jannatu, surga itu tahta aqdamal ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya ini? Tahta, di bawah telapak ibu. Apa maksudnya ini? Maka seorang anak harus menghormati, harus menyayangi ibunya. Harus minta ridho ibunya, aqdamal ummahat. Kan ada Pak sekarang banyak di YouTube juga ada di Facebook, seorang ibu diterlantarkan. Naudzubillah min dzalik. Karena sampian ini bapak juga dari rahim ibu. Juga semua. Maka masa ibu mau ditelantarkan? Naudzubillah min dzalik. Sini keterangannya. Di surat Al-Isra ayat 23 ini jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibarah ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini jelas, Pak. Jadi wa qada rabbuka, dan Allah memerintahkan dengan sangat. Jadi qada ini wajib, perintah wajib. Ada keterangan ini di tafsir, qada ini perintah wajib dari Allah. Wa qada rabbuka, wa qada, dan memerintahkan Allah. Wa qada rabbuka, dan memerintahkan rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah. Memerintahkan apa? Ini perintah wajib. Alla ta'budu illa iyyah. Kamu harus
ibadah kepada saya, kata Allah. Jangan kepada lainnya. Ya, ibadah ini apa diartikan sembah, apa diartikan ubudiyah, terserah yang mempunyai ilmu. Ini. Jadi untuk ibadah ini fardu ain, perintah Allah, wajib. Perintah yang sebenarnya Allah ta'budu illa iya. Sembahlah hanya kepada saya, kata Allah. Illa iya. Lalu perintah yang kedua yang perlu dikerjakan oleh sampian semua, wabil walidaini ihsana. Ini wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua. Ihsana ini bermakna berbuat baik. Rawatlah dengan baik. Ihsana di sini. Berkatalah dengan baik. Jangan disakiti hati. Kadang teman-teman ini, wah, embok di wahdam, bapak dong. Wah, ini gak boleh. Ini Al-Quran yang menerangkan. Ihsana, wabil walidaini ihsana. Walaupun bapak ini, mohon maaf, dapat salah. Walaupun ibu ada kesalahan, ihsana. Gak boleh. Ini perintah wajib nih, waqadha. Perintah harus. Waqadha di sini. Ini wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua dua harus berbuat baik. Harus berkata baik. Harus merawat dengan baik. Nah, katanya kakak kemarin, seumpama istri saya tidak baik dengan orang tua saya, gimana? Ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kasih tahu dulu. Istriku, ini orang tua. Jangan langsung dipukul, Pak, kasihan. Iya, pegang. Lah, biar ya. Waduh. Kan langsung tangan kiri, lo ngomong tangan kiri, biar tangan kanan nongok. Oh, waduh. Itu intinya. Kalau bisa jangan, karena perempuan ini ingin ulas asih, ingin disayang. Tapi kalau mecer-metin, tapi kalau bisa jangan. Katanya orang Madura, kalau tangan ini nyampe ketomanen, terus-terusan nggak bagus. Itu Pak. Jadi lebih baik ayo monggo mau idatul hasanah bil hikmah, cara beri peringatan. Itu insya Allah baik. Karena kalau berpendapat dengan menurut ayat ini, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua harus baik. Imma yablughanna indahul kibarah ahaduhuma au kilahuma. Ini imma yablughanna, dikala orang tua ini menginjak umur. Ini yablughanna indikal kibarah, dikala tua harus diladeni, harus dirawat. Di sini ahaduhuma au kilahuma, seumpama sampean punya bapak, ahaduhuma, orang tua, ibu mati seumpama, ramu go rawat, ahaduhuma, atau ibu, atau keduanya. Ini au kilahuma, keduanya. Di sini. Jadi bapak ibu sampean ada, monggo. Bapak kan, ya mohon maaf, manusia ini tambah umur kan tambah tua Pak. Tambah umur tambah kurang, kekuatan kurang, pokoknya semuanya kurang. Monggo dirawat dengan anak. Ini maksudnya ayat ini. Jadi imma yablughanna indikal kibarah ahaduhuma au kilahuma.
punya ibu sendirian, ayo bu, sampean makan yang baik, sampean jangan dibentak-bentak. Ini maksudnya. Ini wakodo loh, wakodo. Perintah wajib. Maaf Pak, kalau ibunya enggak kening balen itu kayak. Ini nanti keterusannya. Siap. Kalau ibu tidak mau ikut, ini. Fala takul lahuma, dan janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tua. Ini, fala takul lahuma uffin. Enggak boleh, Pak. Hush. Enggak boleh. Fala takul lahuma. Berbicara kepada orang tua, kedua orang tua, itu enggak boleh, Pak. Res Al-Quran, fala takul lahuma uffin. Uffin ini enggak boleh. Apalagi begitu, enggak boleh. Apalagi dibentak-bentak. Apalagi, mohon maaf, kan ada kemarin ini anak menukul bapak, anak menukul ibu, sampai mohon maaf ada kemarin itu sampai memegang celurit mau dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ini apalagi seperti itu. Fala takul lahuma, jangan berbicara. Ini. Itu ada Pak ya? Ada. Iya, sudah jangan disebut. Sudah. Ada. Sampai dipukul orang tuanya sehingga waduh mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Berarti lebih parah sama saya itu. Saya pikir terus deh ibu. Jangan. Tapi ibu tuh. Jangan Pak. Jangan Pak. Kalau bisa jangan. Karena ini fala takul lahuma uffin. Ini Al-Qur'an. Sampean sekarang kan sudah paham ini, sudah ngaji kan. Paling tidak tahu, oh ini Al-Quran begini. Sudah. Katanya orang tua, orang tua ini seperti Al-Quran rusak. Harus dihormati. Ini fala takul lahuma uffin. Berbicara enggak boleh. Wala tanharhuma. Ini wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak. Tanharhuma di sini. Jadi tanharhuma ini ada yang menafsirkan unek-unek, nggak boleh. Ibu ini seperti ini, bolehin lo edep. Ini nggak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga Pak, seorang anak ini mempunyai ketidaknyamanan merawat ibu, itu pun tidak boleh. Tanharhuma di sini ayat ini. Monggo. Karena sampian semua ada di alam semesta ini memang kehendak Allah, tapi prosesnya dari bapak dan ibu. Di sini ayatnya di sini, wala tanharhuma, jangan membentak, jangan merasa tidak enak bersama orang tua. Wah, ini orang tua saya tua, ada banyak pese, uang terus, penyakit terus. Nah, orang tua kalau masih muda ya sehat, kan sama. Saya muda ini, bapak saya pun juga seperti saya. Ibu saya pun seperti itu. Nanti saya tua, ya kurang kekuatannya, diganti dengan anak. Tapi anak jangan wala tanharhuma. Apalagi membentak, apalagi menasehati. Wah kamu itu bu, nggak boleh. Ini ayatnya Pak, ayatnya. Qaulan karima. Nah ini. Wa kullahuma qaulan karima. Berbicaralah kepada orang tua qaulan karima. Qaul, pembicaraan yang mulia. Aduh bu, bang teknya seria.
Aduh Bu, Bapak sampean kasihan, nggak tidur, nggak kurang makan, monggo makan. Ini uang. Kalau bisa seperti itu. Kaulang karima. Ya monggo usaha. Usaha. Kalau nggak andi, ya, kalau nggak punya artinya mohon maaf karena manusia ini ada masalah keuangan. Monggo, ayo belajar ilmunya, belajar usaha. Karena Allah ini ya Ghaniyu, ya Fattahu, ya Razzaq. Kan ada Pak. Allahu ya Ghaniyu, Allah maha kaya. Saya harus kaya. Allahu ya Fattah, Allah yang pembuka, ya saya harus memberi. Allahu ya Razzaq, Allah yang memberi rizki, saya pun harus memberi. Kalau ada rizki, saya kasihkan kepada orang lain. Begitu Pak. Nah, karbakaran kalau ada. Gitu Pak. Jadi manusia ini makhluk yang paling komplit, makhluk yang paling sempurna. Monggo dengan akal pikiran, dengan ilmu gunakan. Itu maksudnya ayat di sini. Ini jadi jawaban saya, artinya keterangan ini bapak, ibu, seorang hamba, seorang manusia jadi orang tua monggo dihormati, monggo dirawat. Anak jangan mentang-mentang. Anak kaya banyak uang mentang-mentang, jangan. Karena nggak ada ibu, nggak ada bapak, semua memang dari Allah. Tapi prosesnya dari bapak dan ibu. Karena dzakar diberi hayatun, lalu rahim diberi hayyan. Kalau orang mengerti tentang ilmu sifat Pak, kalau mengerti tentang tauhid dan hakikat, insya Allah jernih. Hayyan. Itu Pak. Jadi kalau ada hayat, ya nggak bisa Pak. Nah jadi tadi pertanyaan Pak, kalau dzakar ini mati, ya nggak bisa hayat. Lah, kan ya Des. Atak kok coba bener denger dong. Gitu Pak. Jadi ya kita jadi kita ini harus berpikir gimana ya. Memang Allah ini menjadikan kita ini ada akal pikiran, ada ilmu komplit. Ada nafsu. Katanya nafsu, jangan. Makanya orang ini harus belajar tauhid. Nafsu ini bukan jelek semua, bukan. Ada nafsu yang bagus. Nah ini. Memang iya Pak, ada Pak. Ada orang, mohon maaf, dzakarnya mati, tapi nafsunya menggebu-gebu. Ada. Ya yang paling sempurna, ya nafsunya oke. Dzakarnya hayatun. Tapi walaupun mendel Pak, kalau rahimnya ditutup ya nggak bisa juga. Mau diapain? Sabun. Itu Pak maksudnya begitu. Nah ini maksudnya, artinya inti daripada keterangan dari awal sampai akhir Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah taj'aluna fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu la ta'lamun. Di situ inti daripada ayat tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di sini semua sampai wa kullahuma qawlan karima. Di sini terjadi orang tua ini, terjadi nanti anak, terjadi anak ke anak, anak ke anak, terus sampai alam semesta ini digulung. Ini maksudnya dzakar dan rahim. Maka rahim ini dikasih sama perempuan. Perempuan ini sangat berat. Sangat berat Pak. Bukan, mohon maaf, laki-laki mencari nafkah, laki-laki lebih berat perempuan, lebih berat ibu. Karena ibu ini rahim.
menjaga di dalam, nanti keluar dikasih sayang, disusui. Kan berat. Makanya al jannatu tahta aqdamal ummah. Bukan al jannatu tahta aqdamal abi, bukan. Jannah ini ada di telapak kaki ibu, bukan jannah ini ada di telapak kaki ayah, tidak. Tapi semua alam semesta ini prosesnya dari dua ini. Dzakar dan rahim. Walaupun hewan pun seperti itu. Tapi kalau malaikat tidak, karena malaikat ini tidak berproses seperti itu. Tidak. Kalau jin proses, ada jin perempuan, ada jin laki-laki. Proses. Hewan pun juga. Ini berbicara masalah manusia ini di sini. Arham di sini. Jadi manusia ini kenapa dibicarakan? Karena manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna. Yang menjaga kelestarian alam semesta ini hanya manusia. Jadi kita harus mengerti tentang ini. Itu Pak. Nanti kalau ditanyakan, monggo, seumpama saya bisa jawab, saya jawab. Walaupun nanti teman-teman yang bergabung ini bertanya, monggo, karena ini live. Ayo gimana musyawarahnya? Ini nanti saya terangkan sekelumit karena ada teman yang ingin tahu. Ya berhubungan dengan dzakar dan rahim ini Pak, dengan rahim. Ini Pak. Ini saya terangkan ini antara hawa nafsu. Ibu Hawa tadi nafsu. Orang perempuan dan orang laki-laki ini ya manusia perempuan, manusia laki-laki itu diberi oleh Allah yang namanya nafsu. Nafsu saya sudah terangkan kemarin, ada nafsu 7. Nafsu ini bukan jelek semua, ada yang baik, ada yang buruk. Nafsu amarah ini buruk, nafsu lawamah, mutmainnah, lalu rodiyah, mardiyah, lalu kamiliyah. Nafsu. Nah, yang ditanyakan di sini ilmu Jawa, Pak. Ilmu Jawa kemarin itu ada yang menanyakan kolo cokro. Kolo cokro. Ini bahasa kolo cokro dengan kala cakra. Yang menanyakan ada di situ. Jadi kalau kolo cokro ini bahasa Jawanya, Pak. Kalau kala cakra ini sang sekerta. Nah, kolo cokro ini termasuk kalau di perwayangan ini senjata bulat yang ada gerigi-geriginya. Kolo cokro. Nah, kolo ini maksudnya kolo cokro. Ini kalau dibahas ya antara dzakar dan rahim itu, Pak. Karena kolo cokro ini berarti waktu kehidupan atau siklus antara malam dan siang, siang dan malam, perempuan dan laki-laki, gelap dan terang. Ini siklus kolo cokro. Waktu kehidupan. Kita hidup ini bisa makan, bisa ini, bisa ini. Ini namanya kolo cokro. Ini kalau diterangkan banyak, ini nanti nggak selesai-selesai. Nanti saya yang inti-intinya saja. Jadi kolo cokro ini, siklus kehidupan ini
Kalau ditarik dengan ilmu Jawa, ini ilmunya Syekh Subakir. Syekh Subakir ini yang menundukkan dedemit-dedemit tanah Jawa. Syekh Subakir ini utusan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diutus ke tanah Jawa yang bisa menaklukkan ini cerita yang bisa menaklukkan Yang Semar. Sebenarnya nggak takluk, nggak ada yang kalah sampai sekarang. Jadi Syekh Subakir ini kalau cokronya ditanam di Gunung Tidar. Kalau orang-orang tertentu bisa tahu. Orang-orang tertentu ini. Nah, kalau cokro ini ilmu Syekh Subakir ini ada 8 bait. Secara ringkas Pak ya, secara ringkas. Ini sangat ampuh. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Qur'an, bukan. Tapi nggak ngerti ini bahasa apa ini kalau cokro ini. Bait pertama seperti Pak, seperti ilmunya orang Jawa ini ulhugni kalau cokro ini. Jelma moro jelma mati, setan moro setan gitu. Kalau cokro. Kalau cokro ini ilmunya Syekh Subakir ini saya tulis ini karena saya nggak hafal. Nggak Ya maroja jaromaya. Bait pertama. Jadi ya maroja jaromaya. Jadi dibalik. Sama. Jelma marah jelma mati. Ya maroja jaromaya ini artinya siapa yang menyerang jadi belas kasihan. Jelma marah jelma mati. Setan marah setan mati. Iblis marah iblis mati. Hantu marah hantu mati. Gajah marah gajah mati. Sejo olo moro sejo olo mati. Saking pitulung Allah. Ini ilmunya Sunan Kalijogo. Saking pitulung Allah. Bukan kekuatan kita. Saking pitulung Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ilmunya ilmu Jawa. Bait yang kedua ya marani niramaya. Ini kalau cokro. Sampai 8. Siapa yang datang bermaksud buruk, ini maka akan menjauh. Setan moro, setan mati, iblis moro, iblis mati, itu sama. Yang ketiga, ya silapa palasia. Siapa membuat lapar akan memberi makanan, akan memberi kenyang. Kebalik. Bagus ilmu ini, ilmunya Syekh Subakir ini. Bait keempat, ya miroda daromia. Siapa yang memaksa jadi memberi kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang memaksa, nanti kebaliknya memberi kebahagiaan. Iblis moro iblis mati. Hantu moro hantu mati. Gajah moro gajah mati. Lopot karena nggak paham dengan ilmunya. Ada. Nah, itu Pak. Bait kelima, ya midosa sadamia. Siapa yang membuat dosa nanti berbalik dengan membuat jasa. Saya baca ya. Bait keenam, ya dayudaya. Siapa yang memerangi akan menjadi damai. Bait ketujuh, ya caya sia. Siapa yang membuat celaka menjadi sehat sejahtera. Ilmu bagus ini kalau mau diamalkan. Bait ke-8, ya sihama mahasia. Siapa membuat rusak akan menjadi membangun dan kasih sayang.
Ini ilmunya Syekh Subakir, Kolo Cokro. Maka saya dan teman-teman perkumpulan di Kelampis ini namanya perkumpulan Kolo Cokro. Ini maksudnya. Biar keren. Kolo Cokro ini siklus kehidupan. Kalau di pewayangan Kolo Cokro ini berbentuk bulat, senjata sakti, senjatanya Krishna. Ya, itu maksudnya. Ini mohon maaf, sekedar. Kalau mau diterangkan dengan luas, ayo monggo ngaji intern. Monggo Pak, kalau mau ditanya, monggo. Sekarang pertanyaan, monggo. Apa yang mau ditanya, yang kurang mengerti, monggo. Monggo. Ya. Enggak, biar nanti di YouTube-nya ini nanti biar enak. Iya, enggak apa-apa. Cak turun enggak apa-apa, biar enak. Bahasa Inggris Dia cuma tur belok tahu. Ya. Anu kak seumpamanya engkau naudzubillah terkah dari itu menyalah sarah umpamanya. Pas transport aja sedangkan itu dua juga ada umur mati le. Dari mencaran transport ada itu juga. Ampun, langsung jawab Ki. Pertanyaannya kepada Ki sampean, pada Odi. Cewek tengah bagaimana caranya mun Odi? Ya. Ini alhamdulillah ini ada pertanyaan dari teman. Bagaimana kalau punya orang tua mati dan saya banyak dosa kepada orang tua, gimana caranya? Untuk meminta maaf ini bagaimana? Dulu saya ini banyak dosa ke orang tua. Dulu saya tidak berpikir, artinya tidak insaf. Nah kan gitu. Nah, sekarang insaf, saya orang tua mati, sedangkan saya banyak dosa pada orang tua. Bagaimana caranya? Nah, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kalau saya dapat banyak dosa, orang tua masih hidup, gimana? Nah, ini. Ada keterangan di Durratun Nasihin, ada keterangan juga di Bulughul Maram, juga ada tentang hadis ini orang tua. Kalau banyak dosa pada orang tua, ya syukur alhamdulillah kalau mengerti, Pak. Artinya kalau paham, kalau merasa banyak dosa, alhamdulillah daripada tidak merasa. Itu. Kalau kita merasa banyak dosa pada orang tua, tapi orang tua itu mati, monggo datangi kuburannya. Monggo ayo kita berdoa. Katanya hadis ini, berdoa, bacakanlah istighfar, bacakanlah Al-Fatihah. Katanya orang tahlil. Monggo berbicara walaupun orang tua kita mati di kuburan itu berbicara. Ibu, saya datang ini, saya minta maaf. Dengan saya membaca tahlil, dengan saya membaca Fatihah, semua ini untuk sampean ini. Ini dimaafin. Itu caranya itu. Iya, monggo berbicara. Jadi bedanya orang ngerti dengan tidak mengerti di situ, Pak. Fatihain. Walaupun lah sekejap seumpama sampean ingat pada orang tua banyak dosa, monggo Al-Fatihah kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Seperti itu caranya. Nah, kalau masih hidup, ya ayo. Datangi orang tua. Bu, Bapak, saya minta maaf atas kesalahan saya.
Walaupun sampean nggak salah, seumpama. Lebih baik minta maaf pada orang tua. Karena ridho Allah itu ridho juga orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Itu ada hadisnya. Itu maka mohon maaf. Kita ini harus berbenah diri, harus membaca diri kita. Mohon maaf, saya ini hidup kok nggak enak ya. Saya ini rezeki saya kok seret ya. Saya ini kalau menghadapi orang kok nggak dipercaya ya, ada apa ini? Monggo datangi orang tua. Kalau mati datangilah kuburannya. Dulu saya dikasih ijazah sama almarhum Yai. Kalau bisa ya jangan menuhankan, nggak boleh menuhankan itu. Tetap ke Allah. Ini nisan yang di kepala, yang di utara itu dielus. Dielus, bicara hati ini, Bu, saya minta maaf. Saya minta ridhomu, Bu. Pak, saya minta maaf, saya minta ridhomu. Al-Fatihah. Itu saya dikasih ijazah gitu. Kalau sampean hidupnya kurang enak, insya Allah Pak, ini ilmu ini. Di Al-Quran nggak diterangkan, di hadis tidak diterangkan, tapi ilmunya orang Jawa. Yang tersirat. Orang tua dulu, orang Jawa ini mempunyai ilmu ini. Kalau kita tidak enak hidupnya, artinya banyak utang, ruwet, dengan orang nggak enak, dengan teman juga nggak enak, monggo datangilah orang tuanya, apalagi masih hidup. Itu kan banyak Pak cerita Pak. Sakera itu gak bisa mempan, gak bisa ini karena dari ibunya itu. Banyak maling kundang yang durhaka jadi batu karena ibunya. Kan banyak cerita-cerita ini. Ada Kiai Juret, seorang ulama besar, ulama alim, jatuh karena ibunya. Karena orang tua. Jadi jangan sembarangan ke orang tua ini, karena ada Al-Qur'annya di sini, saya sudah bacakan tadi. Keterangan nasnya, keterangan firman Allah. Itu Pak. Jadi ya mohon maaf ke teman-teman semua yang nonton sekarang ini, nanti yang mendengarkan YouTube saya di Rosid Salam itu, YouTube-nya Rosid Salam. Monggo ke orang tua ini perbaikilah. Karena di sini wabil walidaini ihsana. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa Pak. Mohon maaf kalau sampean rezekinya jauh, ruwet hidupnya, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkanlah dirimu dan berkacalah. Iqra, monggo datangi orang tua. Itu Pak. Saya dulu mohon maaf ini saya cerita saya, enggak cerita orang lain. Punya anak 2 sama istri, ini wes sudah ruwet. Mencari rezeki ruwet, mencari ini ruwet. Ya alhamdulillah saya minta ijazah, dikasih ijazah Al-Fatihah, langsung disuruh ke orang tua. Alhamdulillah berubah. Karena orang tua masih hidup, berubah. Ya memang gue minta maaf, jangan malu-malu orang anak ke orang tua. Monggo datangi Ibu, Bapak, saya minta maaf atas semua dosa saya, atas semua kesalahan saya. Saya minta ridhomu Ibu, doakan saya. Minta Pak. Malah kalau bisa minta ijazah.
Kalau bapak dan ibu seorang alim, monggo minta ijazah. Pak, saya minta muhabbah. Bu, saya minta kerejekian, keselamatan. Monggo. Terserah, dikasih apa terserah. Katanya orang-orang Madura ini yang bagus. Katanya orang Madura ini sampernya, sarungnya ibu dibuat jimatan. Yang bagus. Karena sampean ini adanya penyebab, memang semua dari Allah, hakikatnya dari Allah, tapi prosesnya penyebab dari bapak dan ibu, dari hayatun wa hayyan, dari dakar dan dari rahim. Semua itu di alam semesta, baik hewan, baik apalagi manusia ini. Ya memang ada manusia yang tidak punya bapak, ada. Manusia yang tidak punya bapak dan ibu ada. Ada. Nabi Adam tidak punya bapak dan ibu. Nabi Isa tidak punya bapak, hanya ibu. Tapi sampian semua kan punya bapak dan ibu. Jadi di sini keterangannya. Wabil walidaini ihsana, apa imma yablughuna indahal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma qaulan karima. Sini Pak Haris. Jadi monggo. Ayo kalau kurang paham monggo ayo bertanya lagi. Bapak Maris, tanya lagi Maris. tanya. Enggak apa-apa. Mungkin di orang kubur itu kan masuk keramat kayak. Ah. Nah, puju pun kan juga keramat juga kan. Iya. Boleh kan puju dipunya kan keramat bertanpa keramat. Ah. Yang pertanyaannya begini Kak, mana yang dulu yang diutamakan? Oke. Masih kedua nih, Ya. utama akhir kan. Ini berbicara puju. Puju ini orang karomah, orang alim, orang aulia, orang begini, orang pokoknya orang yang merapat pada Allah. Puju. Kalau bahasa Maduranya ini puju. Lebih utama. Itu bahasa anunya apa? Puju. Puju. Asta ini tempat. Asta tempat. Puju ini Keramat. makom keramat lah. Ya, puju. Katanya orang Madura puju. Ini kalau dari Al-Quran ini atau dari hadis, tadi saya bicarakan Kanjeng Nabi lebih dulu mana menghormati bapak dan ibu. Sampai ummi menghormati ibu, apalagi orang lain. Walaupun puju, walaupun apa kan orang lain. Jadi tetap menghormati bapak dan ibu. Lebih utama menghormati orang tua. Ada memang. Ada, jangan menyalahkan. Gak boleh menyalahkan karena orang itu kurang mengerti dan kurang paham. Tetap ke ayah ibu. Jadi puju yang karomah, yang keramat, yang mulia ini bapak ibu. Begitu. Jadi prosesnya tetap dari dakar dan rahim. Sampian tidak keluar dari rahimnya puju. Sampian mohon maaf, air maninya bukan dari air mina itu, tapi air maninya bapak lalu masuk ke rahimnya ibu sehingga terjadi sampian. Itu Mas Haris. Jadi mohon maaf, menurut saya ini karena ada keterangannya, ini ada Al-Qur'annya dan juga ini di surat An-Anbiya ini surat An-Nisa ayat
ke-1 ada juga surat Al-Isra ayat 23. Ini jelas. Jelas ini. Gitu, Pak. Ya salah benar ini shadaqallahul adzim. Artinya Allah yang maha adil, Allah yang maha benar. Tapi keterangannya juga Allah yang berbicara ini, firman Allah. Mohon maaf, saya berbicara ini berdasarkan katanya ini. Waduh, ini firman Allah. Juga hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Mas Haris. Maka ayo sekarang saya ngajak kepada antum sekalian juga orang di luar, ayo ke orang tua ini rawatlah dengan baik, hormati dengan baik, kasih sayang. Juga suami istri, juga ke teman orang lain, monggo kasih sayang. Itu karena penciptaan alam semesta kemarin saya terangkan dari kasih sayang. Kalau nggak dari kasih sayang nggak bisa. Jadi kun fayakun Allah ini dari Rahmanir Rahim. Jadi alam semesta seisinya ini dijadikan oleh Allah kun fayakun, berproses dalam 6 hari 6 masa ini karena ada sifat Rahmanir Rahim. Pernah Nabi Daud difirman oleh Allah, "Hei Daud, kemarahan saya, ya Jabbar ya Qahhar ya Batis Syadid." Tadi Bapak tanya, itu dikalahkan dengan kasih sayang saya. Dikalahkan dengan Rahmanir Rahim saya. Jadi kemarin Pak Haris yang tanya itu, kalau bencana gimana Rahman Rahimnya Allah? Sebenarnya itu Rahman Rahimnya Allah. Walaupun ada bencana, Allah marah, tapi Allah memberi pelajaran kepada kita. Itu. Mohon maaf, negara Indonesia aman dan sentosa. Tertib alhamdulillah, tapi pejabatnya koruptor, pejabatnya ngakalin. Ini nanti Allah yang memberi adab. Sudah. Karena Allah ini maha tahu. Allahu sami'un, Allahu basirun. Katanya teman tadi, pedagang rup-rup katanya Pak Nasib ini tadi. Dan rup-rup, saya dari Bangkalan tadi. Teman, kalau pedagang rup-rup, pedagang rongsokan, ini rongsokan ini kan barang kotor. Mau dijual, dapat untung. Loh kok dikotori? Maksudnya gimana ini? Jadi kalau kita berdagang atau di pemerintahan, barang kotor dikotori bagaimana? Barang rongsokan, kan barang kotor, barang dibuang. Dijual. Halal, masih dikotori. Masih diberi ini, masih diberi itu. Dicurangi. Jangan. Karena Allah maha tahu. Allahu a'lam. Allahu basirun. Allahu ya'lamu bil ghaib. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi Allah ini tahu dari segala. Walaupun sampean, mohon maaf kalau bisa jangan curang. Curang apa Allah tahu.
yang istilahnya curang tapi demi kebenaran kayak apa Pak? Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ayo monggolah hidup biasa-biasa, hidup yang benar. Kalau ingin sugih, kalau ingin kaya, bekerja dengan baik, ayo berbisnis. Kan banyak orang-orang bangkrut gara-gara curang. Banyak. Kadang dikalahkan dengan orang-orang sedikit tapi nggak curang, timbul barokah. Koruptor ini uangnya rakyat dihabisi, dicuri, tapi hidupnya nggak enak. Akhirnya kena dihukum, dimiskinkan. Nah, ini Allah tidak tidur. Huwal hayyul qayyum. Allah hayyun. Allah terjaga qayyum. Itu ayo kita hidup ini ya sederhana. Ayo kita bekerja, saling membantu orang. Jangan mengakali orang. Jangan mengambil hak-hak orang lain. Itu maksudnya Pak Aris. Ibaratnya itu kalaan, angku ibadah. Nanti kita ayo kita usaha, ayo kita berdoa. Jangan merugikan orang lain. Jangan. Karena Allah Maha tahu. Karena kita ini hidup di dunia ini, walaupun lah ini enggak tahu saya ini, tapi Allah tahu. Allahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah ini tahu. Kamu, saya ini ngaji tahu. Karena Allahu samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Khalaqal arda samawati fi sittati ayyamin apa? Di dalam Al-Qur'an ini khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Jadi Allah itu meliputi aras. Tahu. Oh, hari sekarang begini, tahu. Oh, Bapak, mohon maaf, duduk dengan tidur tahu. Jangan disangka Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Walaupun iya Rabbi Bapak, Allah tahu. Ini perlunya orang ngaji. Nah, gitu Pak. Jadi mohon maaf karena kita ini manusia yang diberi ilmu oleh Allah, yang diberi akal oleh Allah, monggo gunakan dengan baik. Itu. Jangan mentang-mentang jadi, mohon maaf, jadi klebun, jadi bupati, jadi DPR, presiden, apa semua pejabat, sedikit-sedikit korupsi sedikit. Semoga kita khususnya hidup aman, tentram, barokah. Umumnya rakyat semua hidup tenang, aman, tentram, barokah. Amin. Allahumma amin. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, ini yang nggak ada yang pertanyaan ini di live ini. Nggak ada pertanyaan ini, jadi kita tutup. Semoga ilmu yang sekelumit ini semoga bermanfaat, semoga diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi keluar kalau ngantuk. Nasinya keluar, nasinya. Nasinya keluar. Nasinya dong. Saweran oleh belum bolong. Ya ngame. Itu ramah. Iya.